Lalu teman-teman kita akan membahas soal TWK implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk setiap soalnya teman-teman bisa pause terlebih dahulu ya teman-teman. Selama kurang lebih 10-15 detik. Nomor 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat memuat tujuan negara dan dasar negara. Salah satu bentuk implementasi nyata dari tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kebijakan pemerintah saat ini adalah A. Pemberian bantuan sosial tunai bagi masyarakat terdampak bencana. B. Penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun dan pemberian beasiswa KIP kuliah. C. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik internasional. D. Pembangunan infrastruktur jalan tol di berbagai wilayah terpencil. Atau E. Kerjasama perdagangan bebas dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Silakan bisa pause selama 10-15 detik teman-teman. Nah, untuk pembahasannya, makna pembukaan UUD 1945 alinea keempat mencakup 4 tujuan negara. Implementasi mencerdaskan kehidupan bangsa berkaitan langsung dengan akses pendidikan. Program wajib belajar dan beasiswa merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jawabannya yang B ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa pause terlebih dahulu selama 10-15 detik teman-teman untuk dikerjakan. Nah, nomor 2, UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Salah satu perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen adalah pergeseran kekuasaan, membentuk undang-undang yang kini dominan berada di tangan A. Presiden sebagai kepala pemerintahan, B. MPR, C. DPR, D. MK, atau E. DPD. Nah, sebelum amandemen kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan legislatif ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Namun setelah amandemen pasal 20 ayat 1 kekuasaan membentuk undang-undang ditegaskan berada pada DPR. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem check and balance. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Nah, untuk pasal 27 untuk nomor 3 teman-teman juga bisa pause selama 10-15 detik teman-teman. Untuk pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tindakan yang paling tepat menggambarkan implementasi pasal tersebut bagi seorang mahasiswa adalah A. Mengikuti wajib militer secara paksa tanpa syarat. B. Menggunakan produk luar negeri untuk menunjukkan gaya hidup modern. C. Belajar dengan tekun dan mengukir prestasi yang mengharumkan nama bangsa. D. Melakukan aksi demonstrasi yang anarkis untuk menyampaikan aspirasi. Atau E. Menolak bekerja sama dengan warga negara yang berbeda suku dan agama. Nah, untuk pembahasannya, bela negara tidak selalu identik dengan mengangkat senjata atau militerisme. Bagi warga sipil khususnya mahasiswa, implementasi pasal 27 ayat 3 dilakukan melalui profesi dan pengabdian. Nah, dengan belajar sungguh-sungguh dan berprestasi adalah bentuk bela negara non-fisik guna meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Nah, silakan untuk nomor 4 seperti biasa bisa teman-teman pause terlebih dahulu selama 10-15 detik. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum. Implementasi dari prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara main hakim sendiri. B. Pejabat publik memiliki kekebalan hukum total terhadap segala kesalahan. C. Setiap warga negara diberlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. D. Aturan hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil bukan untuk penguasa. E. Keputusan pemimpin tertinggi negara berada di atas konstitusi. Untuk pembahasannya, ciri utama negara hukum atau rule of law adalah adanya supremasi hukum dan kesamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum, atau bisa disebut equality before the law. Hal ini menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum termasuk pejabat negara. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Untuk nomor 5 silakan bisa di pause selama 10-15 detik teman-teman untuk dikerjakan. Pasal 33 ayat 3 UUD 45 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Tujuan dari penguasaan oleh negara tersebut adalah A. Untuk membiayai operasional partai politik penguasa,
B. Agar seluruh kekayaan alam dapat diekspor sebesar-besarnya ke luar negeri. C. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. D. Menjadikan Indonesia sebagai negara paling kaya di Asia Tenggara. Atau E. Memberikan hak eksklusif kepada perusahaan swasta asing untuk mengelolanya. Nah, untuk pembahasannya, pasal 33 UUD 1945 merupakan landasan sistem ekonomi kerakyatan. Frasa dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki secara mutlak oleh pemerintah, melainkan negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kekayaan tersebut agar hasilnya dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat demi kesejahteraan umum. Sekian saja teman-teman pembahasan soal dari kita. Silakan bisa cek video lain juga teman-teman.